Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala al-islam wa muslimin bi jibrin. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Masaknya sudah harus ini kesempatan untuk ibu yang mau sedekah ada kesempatan dan di bulan suci. Bapak Ibu yang baik yang dimuliakan Allah, sekali lagi mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini masih diberi umur dalam keadaan sehat, walafiat jasmani dan rohani kita. Terutama sekali malam hari ini dengan nikmat terbaik dari Allah bisa hadir di masjid ini untuk sholat isya berjamaah, sholat tarawih berjamaah, dan untuk mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk memperbanyak sholawat Nabi Muhammad SAW minimal dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Bersolawat kepada Nabi itu artinya mendoakan Nabi. Semoga keselamatan dan kesejahteraan bagi Nabi dan keluarganya. Sekali panjenengan mendoakan, maka malaikat mendoakan panjenengan 10 kali dengan doa yang sama. Kalau panjenengan 2 kali, berarti malaikat 20 kali. Panjenengan 10 kali, berarti malaikat mendoakan panjenengan 100 kali. Karena itu perbanyak sholat. Mudah-mudahan panjenengan termasuk orang-orang yang selamat dan sejahtera itu dan amin. Kemudian Bapak Ibu, ini malam berapa? Pasti apa? Ramadan sudah saya ditanya siapa? Kalau ditanya juga apa? Malam berapa saja apa? Karena ingat-ingat terus berarti kapan? Nah, kalau kata Rasulullah, kalau umatku tahu nikmatnya Ramadan, pahalanya Ramadan, akan minta kepada Allah 1 tahun jadi Ramadan semua. Cuma tidak tahu, sehingga ya sudah cukup 1 bulan saja. Nah, Bapak Ibu yang baik yang dimuliakan Allah, saya kira belum terlambat karena malam ketiga. Bagaimana supaya Ramadan tahun ini sukses? Bagaimana supaya Ramadan tahun ini sukses? Karena bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Bisa panjenengan duluan, saya belakangan, atau saya belakangan panjenengan duluan. Nah, untuk sukses Ramadan ada 5 langkah. Ada 5 langkah. Yang pertama,
beribadah puasa dengan iman karena Allah. Iman karena Allah. Artinya apa? Bapak Ibu membenarkan bahwa perintah puasa adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib dikerjakan, kecuali yang punya udzur syar'i, sakit, bepergian, yang sudah sepuh sekali kalau puasa tidak kuat, ibu hamil, ibu menyusui, itu boleh tidak puasa dengan konsekuensinya masing-masing. Kalau bepergian boleh tidak puasa, nanti dibayar di luar bulan suci Ramadan. Tidak puasanya berapa? 2 hari, dibayar 2 hari. Kalau ibu hamil tidak usah bayar, cukup dibayar dengan fidyah saja. Contohnya seperti itu. Itu yang pertama, puasa dengan iman karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kalau ingin puasa kita sukses, puasalah dengan didasari ilmu. Didasari ilmu. Ilmu tentang puasa itu jangan ngerti. Puasa itu apa? Puasa itu tidak makan, tidak minum, tidak melakukan yang membatalkan puasa dari subuh sampai maghrib. Itu puasa. Apa yang disunahkan dalam puasa harus tahu. Apa yang membatalkan puasa harus tahu. Apa yang boleh dan tidak membatalkan puasa harus tahu. Hanya dengan tahu-tahu lemas puasa di tengah hari lemas, kemudian diinfus batal bukan puasanya. Puasa diinfus batal bukan batal, boleh. Puasa disuntik batal bukan batal, boleh. Anak-anak yang SD, SMP kali-kali jatuh berdarah batal betul? Dapat terus saja puasa keluar darah itu tidak. Puasa siang hari mandi batal ya puasanya? Dapat tak boleh. Saya dulu ngajar di Cirebon, saya pernah di Cirebon 7 tahun ngajar anak SMP, pas Ramadan masuk kelas baunya peros. Tahunnya satu kelas nggak mandi semua. Satu kelas nggak mandi semua, ya Pak. Kenapa? Kesiangan. Jadi kalau kesiangan Ramadan, paham mereka nggak boleh mandi. Mandinya sebelum subuh. Kalau sudah subuh nggak boleh mandi. Boleh nggak mandi sesudah subuh? Tidak batal puasa. Nah, itu namanya berpuasa dengan ilmu. Dengan puasa tidak sahur boleh nggak? Boleh, tapi tidak dapat pahala sahur. Sahur itu sunnah. Jadi kalau dikerjakan dapat tambahan pahala makan sahur. Kok sahurnya jam 2? Ya dapat tambahan pahala. Jadi dapatnya hanya makan sahur, tapi sahurnya diakhirkan. Selesai sahur 15 menit kemudian subuh, maka dapat sunnah mengakhirkan. Jadi sahurnya dapat pahala, mengakhirkannya dapat pahala, sehingga pahala dengan Ramadan ini banyak. Nah, cepat-cepat berbuka itu sunnah. Kalau sudah maghrib jangan bilang begini, saya masih kuat sampai isya. Saya bilang begitu. Kalau sudah azan maghrib langsung cepat-cepat buka. Itu sunnah dapat pahala. Kalau panjenengan nanti dulu sholat maghrib dulu dan bukan tidak dapat pahala, langsung mempercepat juga. Ya. Terus bukannya pertama apa? Biar dapat sunnah. Korma yang manis-manis. Tidak harus korma, tapi yang manis-manis. Terus nanti minumnya air putih. Ya, yang dapat pahala
air putih. Lalu nanti air manis, es teh, es jeruk. Kami sudah dapat mempercepat buka, kemudian bukanya pakai manis-manis, bukanya pakai air putih. Mahal lagi. Nah itu kalau kita tahu ilmunya, sehingga puasa yang kita jalankan isinya pahala. Karena Ramadan adalah bulan panen. Bulan panen kok itu isi mungkin bisa panen pahala itu mesti dapetin banyak. Buat apa pahala orang payu itu kan tidak punya di dunia yang laku duit pahala dan laku, tapi nanti di akhirat duit tidak laku, yang laku pahala. Kira-kira jenengan bandingkan akhirat pasti, maka berbekalah pahala yang sebanyak-banyaknya, karena nanti di akhirat duit tidak, rupiah dijadikan di akhirat di Saudi saja tidak laku. Rupiah itu di Saudi tidak laku, yang laku real. Rupiah di Amerika juga tidak laku, yang laku dolar. Anda mau beli di Amerika pakai rupiah tidak bisa, harus ditukar dulu dengan rupiah di akhirat, sama saja tidak laku, yang laku pahala. Beruntunglah orang yang banyak pahala, dan Ramadan adalah bulan panen. Yang kedua, yang ketiga, setelah tahu ilmunya, strategi yang ketiga, langkah yang ketiga apa? Isilah Ramadan dengan amal-amal yang terbaik. Amal-amal yang terbaik yang bisa mendulang pahala. Kemudian jauhilah perbuatan-perbuatan yang bisa mengurangi nilai pahala puasa. Rasulullah pernah mengatakan, kam min shaimin laisa lahu jaza illa jubal amas. Berapa banyak orang yang berpuasa nanti tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan ini tidak dapat apa-apa. Kenapa? Puasanya rusak. Karena puasa maksiat, puasa berdengki, puasa nonton film porno, puasa mendengarkan hal-hal yang kurang baik. Itu bisa menghilangkan pahala puasa kita. Oleh karena itu kita jaga amal-amal seperti itu jangan sampai kita lakukan pada saat kita sedang berpuasa. Yang ketiga, yang keempat, langkah yang keempat biar sukses puasa kita apa? Hiasi puasa kita. Hiasi puasa kita. Apa hiasan puasa itu? Hiasan puasa adalah yang pertama, sholat tarawih. Di sholat tarawih ini hiasan ya. Sekali sholat tarawih sampai akhir sholat tarawih. Karena hiasan, biar indah. Puasa kita itu biar indah gimana? Dihiasi dengan tarawih. Dihiasi dengan tadarus Al-Quran. Monggo ditarget sehari berapa juz? Saya sehari 1/5 juz. Boleh tidak? Boleh. Saya sehari setengah juz. Saya sehari 1 juz. Yang lain 2 juz. Kalau 2 juz berarti 1 bulan warna merah. Luar biasa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan aku turunkan Al-Quran sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi membaca Al-Quran itu bisa menjadi obat penenang hati kita menjadi tenang. Tidak baca Quran, hati kita gelisah, pikirkan ini, selalu terpikir terus. Tapi kalau baca Quran dilupakan sama Allah, sehingga masalah kita itu tidak ingatnya sama Masya Allah. Sehingga
sehingga hidup kita tenang. Makanya kalau baca Al-Quran kata Rasulullah yang keras, dikeraskan bacanya dikeraskan. Kalau dikeraskan nanti suara kita itu masuk ke telinga kita. Ayat-ayat Al-Quran itu masuk ke telinga kita, masuk ke tubuh kita, itulah yang akan meningkatkan hati. Dikeraskan bacaan minimal didengar oleh diri sendiri. Jangan sampai gak keluar suaranya. Kecuali ada orang sholat, ambil di masjid baca Quran. Ada orang sholat kencang, masuk ada orang sholat sunnah, artinya baca Qurannya jangan keluar suaranya. Kalau keluar suara tidak boleh, namanya mengganggu orang sholat. Itu seperti itu. Apalagi hiasan Ramadan, sedekah. Kalau banyak sedekah. Kalau saya menganjurkan sedekah itu kalau dapat duit. Kalau hari tadi dapat duit, anjurnya sedekah 2,5. Kalau nggak dapat, nggak usah. Setiap dapat sedekah. Monggo mau sedekah seperti itu bagus itu. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah hari ini diberi rezeki, langsung keluarkan syukurnya itu dengan 2,5%. Insya Allah rezekinya akan bertambah Allah Subhanahu. Pak, saya dapat duitnya seminggu sekali, berarti sedekahnya seminggu sekali. Seminggu sekali 1 juta, berarti sedekahnya 25.000 sedikit. Pak, saya sebulan sekali Pak, karena gajiannya 10 juta, maka sedekahnya 250.000. Untuk mau dikasih semua 250.000 boleh, mau diirit-irit 1 bulan boleh. Kamu setiap hari mau sedekah 200 saya dibagi 20, jadi sehari berapa? Mau boleh, mau dikasihkan grup juga boleh sekali. Tapi hitungannya jelas 2,5% dari pendapatan. Nanti kalau 1 tahun duitnya terkumpul, ada punya rekening isinya lebih dari 85 juta atau senilai 85 gram emas putih, maka itu sudah wajib zakat 2,5%. Kalau tidak punya belum sampai 85 juta, berarti belum wajib zakat. Tapi jangan diakali, jangan diakali. 90 juta nih wajib zakat. Untuk sepeda motor 5 juta, akhirnya kurang dari 85 juta, tidak wajib. Nah, jangan diakali begitu. Allah tahu. Kalau kita ngakali Allah tahu. Ya, itu hiasan Ramadan. Apalagi iktikaf. Panjenengan tadi dari rumah masuk ke sini diniati iktikaf. Dari jam berapa tadi banyak masuk sini? Jam 7. Jam 7 ini sudah jam 8:30. Berarti sudah 1 jam setengah. Masya Allah. Diniati iktikaf. Nanti subuh diniati iktikaf. Nanti 10 hari terakhir iktikaf 10 hari di masjid kalau mampu. Kalau tidak mampu ya berapa jam. Ada yang iktikaf dari jam 11 malam sampai subuh. Pulangnya nanti habis sholat subuh dari jam 11 malam. 10 hari terakhir. Kalau Rasulullah 10 hari terakhir tidak pulang di masjid terus. 10 hari terakhir di masjid. Makanya dikirim sama istrinya. Ya, bukonya dikirim, sahurnya dikirim. Tidak pulang 10 hari di masjid terus. Akhirnya monggo kalau bisa. Pak, saya pegawai negeri orang bisa nggak jauh begini malamnya. Karena kalau siang kerja. Apalagi hiasan Ramadan dakwah. Nah, panjenengan dakwah. Ini tahun depan
saya menyarankan yang foto ini gantian. Jadi ini misalnya ustadz dari luar atau ustadz yang apa. Besok remaja yang di Al-Manhar ini suruh ambil foto. Besoknya ustadz lain lagi. Besoknya remaja lagi. Nah, jadi separuh remaja, separuh. Kalau di Masjid Ramasari As-Sogir fotonya remaja terus sebulan terus remaja. Banyak remaja-remaja nih. Nah, biar mereka bisa foto. Kalau belum bisa apalah dia mocok, nggak apa-apa. Tapi insya Allah itu akan memperbaiki masing-masing pribadi. Apa hiasan Ramadan lagi? Kalau punya duit, umroh. Kalau punya duit, umroh, pergi ke Mekah Al-Mukarramah untuk umroh haji. Di sana nanti berangkatnya tanggal 15, pulangnya Lebaran. Iktikaf di Masjidil Haram, masjidnya Rasulullah, masjidnya Allah Subhanahu wa ya, masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu langkah terakhir kalau ingin sukses Ramadan ini apa? Istiqomah dalam menjalankan ibadah Ramadan. Maksud gimana? Tadi sekali raweh, selanjutnya raweh terus sampai akhir. Sekali baca Quran setiap hari, maka sampai akhir Ramadan baca Quran. Sekali itikaf terus. Sekali sedekah. Istiqomah. Sunnah-sunnahnya istiqomah. Ya. Kemudian apa lagi? Kalau sudah istiqomah Ramadan, kemudian berharap kepada Allah dijumpakan lagi, dipertemukan lagi dengan Ramadan tahun depan. Ingin apa betul? Berarti umurnya panjang. Nah, dari sekarang nanti Ramadan itu sudah berharap kepada Allah, ya Allah, sampaikan umurku sampai Ramadan tahun depan. Sehingga ketemu lagi dengan Ramadan, ketemu lagi dengan malam Lailatul Qadar. Nah, kalau 5 langkah itu sukses, maka panjenengan akan menjadi orang yang mukhlisin, orang yang ikhlas, akan menjadi orang yang muhsinin, orang yang selalu berbuat kebaikan, untuk berbuat baik. Kemudian yang ketiga, panjenengan akan menjadi orang yang istiqomah, ajak di dalam kebaikan. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk pada malam ini. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita semua menjadi Ramadan yang sukses dengan 5 langkah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan sholat